Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Salamun wa salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusa Institute. Kali ini kita akan menayangkan video bedah buku yang berlangsung pada hari Selasa kemarin dulu. Yaitu buku yang ditulis oleh Miswari Usman Bantaleman yang judulnya Teologi Terakhir. Ini bukunya. Jadi buku ini ditulis oleh Miswari. Ini cukup tebal bukunya. Jadi bagi yang berminat bisa memesan kepada saya juga bisa. Nanti ada nomor WA-nya di deskripsi video ini. Harganya Rp149.000. Tidak mahal, murah. Jadi kali ini kita akan menayangkan video yang berisi tanggapan dari Bapak Dr. Nur Ikhwan tentang buku Teologi Terakhir ini. Jadi video ini sebenarnya ini rencananya diupload pada acara bedah buku yang berlangsung pada hari Selasa kemarin. Namun ada kendala teknis sehingga video tersebut tidak bisa di-share dalam aplikasi Zoom. Jadi karena itu video ini akan kita tayangkan di channel ini. Jadi untuk lebih jelasnya kita dengarkan saja penjelasan dari Bapak Nur Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah ma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat berjumpa di dalam diskusi webinar mendiskusikan buku terbaru saudara kita, saudara Miswari, yang berjudul Teologi Terakhir. Saya berkenalan dengan saudara Miswari ini sekitar tahun 2016 ya. Itu saya, Prof. Arskal dan Marzi Afriko sedang dalam suatu kegiatan melakukan penelitian lapangan ya, tentang penelitian kami yang berkaitan dengan mayoritas dan minoritas di Aceh. Nah, setelah kemudian saya bertemu dengan beliau saat itu bersama saudara Alkaf, kemudian saudara Noviandi dan sebagainya di Wangsa. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu saya mendapatkan kiriman buku Teologi Terakhir saudara Miswari ini. Beliau mengirimkan ini dan saya berterima kasih. Sebelumnya saya sudah mempunyai buku yang lain, di antaranya adalah Tasawuf Terakhir dan juga sebenarnya Filsafat Terakhir, tetapi saya cari-cari entah terselip di mana. Ya. Dengan senang hati saya menerima buku itu dan minggu lalu saya dikontak oleh saudara Miswari untuk mendiskusikan buku ini dan dengan serta-merta ya saya sanggupi ya. Karena memang buku ini adalah buku monumental ya, di samping 3 buku lain yang mempunyai trademark yang sama, yaitu terakhir, filsafat terakhir, tasawuf terakhir, dan sekarang ini adalah teologi terakhir. Di tangan saudara Miswari semuanya menjadi terakhir. Ya, Miswari adalah seorang intelektual muda Aceh yang sangat produktif. Sudah lebih sekitar 10 buku ya yang beliau tulis dan puluhan ya, sekitar 50 tulisan lain dalam bentuk artikel jurnal dan ada cerpen juga dan ada
puisi juga. Saya kira ini adalah luar biasa, seorang intelektual muda yang juga seorang sastrawan dan saya harus sebut juga seorang filosof. Sebenarnya saya tidak begitu yakin apakah saya nanti bisa membahas buku teologi terakhir ini dengan baik, ya. Oleh karena itu saya tidak berpretensi untuk mengulas buku ini secara memuaskan, ya. Saya hanya ingin meng-highlight beberapa hal saja yang saya anggap penting dan tentu saja kebetulan bisa saya baca karena tidak mungkin saya membaca keseluruhannya dalam waktu yang singkat. Pertama saya akan melihat posisi buku ini, ya, di dalam literatur teologi di Islam, ya, teologi Islam di Aceh. Saya melihat literatur teologi di kalam di Aceh ini kurang begitu mempunyai tempat, ya. Tentu ada rujukan-rujukan kitab-kitab teologi yang itu ditulis oleh orang-orang dari luar Aceh yang dikaji di daerah-daerah dan juga menjadi textbook di perguruan tinggi. Dan namun sejauh pengamatan saya selintas, misalnya kalau saya ingin menempatkan tulisan ini di dalam literatur teologi di Aceh, saya harus menyebut Nuruddin Arandiri yang juga disebut juga dirujuk juga di dalam buku ini, misalnya At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, Hujjatus Siddiq, Hiddatul Zindiq. Nah, tentu saja sebelumnya ada Samsudin Sumatrani dan Hamzah Al-Nusyiri yang lebih mengkaji atau menulis karya-karya tasawuf yang tentu saja juga itu di dalamnya ada karya-karya teologi juga atau pembahasan teologi secara tasawuf, ya. Kemudian Rauf As-Sinkili, ada Sulamul Mustafidin, ya. Kemudian kalau kita melangkah kepada periode modern, di sana ada Abu Bakar Aceh yang menulis cukup banyak buku, tetapi saya lihat yang terkait dengan teologi, misalnya ada Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian aliran Syiah di Nusantara, ilmu ketuhanan, Syiah rasionalisme dalam Islam, ya, dan juga saya masukkan juga Islam dan kemerdekaan beragama, ya, kalau kita menggunakan term teologi itu secara umum. Ali Hashmi juga diantaranya menulis karya teologis, meskipun itu bukan spesialisasi beliau. Misalnya Syiah dan Ahlussunnah saling berebut pengaruh di Nusantara. Ini tentu saja kajiannya adalah kajian historis, ya, ketimbang kajian teologis. Kemudian kita mengenal Profesor Ahmad Daudi, ya, yang dulu juga merupakan rektor IAIN, ya, Araniri sekarang UIN. Misalnya ada judulnya Syekh Nuruddin Araniri, Sejarah, Karya, dan Sanggahan Terhadap Wujudiyah di Aceh. Kemudian juga karya beliau yang lain, Allah dan Manusia, dalam konsepsi Syekh Nuruddin Araniri. Dan mohon maaf jika saya belum sempat untuk melakukan kajian elaboratif tentang literatur teologi di Aceh ini. Tapi saya kira Aceh masa kini lebih banyak dipenuhi dengan literatur hukum Islam atau syariah, fikih, dan seterusnya. Oleh karena itu munculnya buku teologi terakhir dari saudara Miswari ini adalah karya yang penting, ya, di tengah
lebih banyaknya karya-karya tentang hukum Islam. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya membaca buku judul Teologi Terakhir, tentu saja saya kira juga teman-teman yang lain akan bertanya-tanya, apa itu teologi terakhir? Ya. Misalnya di dalam Hasanah Klasik Islam, kita mengenal istilah penggunaan istilah atau ada karya yang judulnya Al-Bidayah wal Nihayah. Ya. Yang permulaan dan yang terakhir. Ini adalah karya sejarah ya, Ibnu Katsir. Kemudian kita mengenal Mula Sadra dengan Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya, yaitu filsafat muta'aliyah itu yang paling tinggi ya, yang tertinggi ya. Kemudian pada periode modern kita mengenal di dalam kajian politik Francis Fukuyama dengan The End of History and The Last Man, yang akhir sejarah dan manusia terakhir. Ya, ini mengingatkan kita pada judul-judul itu. Ya. Awalnya saya agak kesulitan mencari apa itu pengertian teologi terakhir, tapi ternyata saya mendapatkan di bagian awal dalam pengantar, yaitu di halaman 5. Ini saya baca langsung saja apa adanya. Teologi terakhir ini didefinisikan sebagai cara pandang atas setiap persoalan tentang ketuhanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya melalui perspektif yang terbuka, humanis, tanpa meninggalkan dimensi ilahiyah dalam setiap ikhtiar manusia. Nah, ini menarik definisi Saudara Miswari ini terkait term teologi terakhir ini, ya. Kemudian dia juga melakukan klaim bahwa teologi terakhir ini hadir untuk menawarkan cara pandang keagamaan sesuai dengan setiap manusia yang hidup dalam budayanya. Nah, ini saya kira pengertian yang menarik yang ditawarkan oleh Saudara Miswari terkait dengan teologi terakhir ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi adalah cara pandang. Ya. Jadi di sini Saudara Miswari menyuguhkan satu perspektif, ya, satu perspektif alternatif, ya, terhadap apa? Ya, terhadap setiap persoalan tentang ketuhanan. Ini mengingatkan saya pada definisi teologi, yaitu dari theos dan logos, yang arti letter luck-nya adalah ilmu atau pengetahuan tentang ketuhanan. Ya. Oleh karena itu disebutnya di sini cara pandang terhadap setiap persoalan tentang ketuhanan, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Tentunya di sini kembali kepada ketuhanan, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, tapi tidak berhenti di situ, ya, tetapi ada lanjutannya, yaitu melalui perspektif yang terbuka. Ya, ini menarik. Jadi cara pandang itu terhadap persoalan ketuhanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu dikaji melalui perspektif yang terbuka. Biasanya ini nanti akan kita bisa lihat di dalam buku ini bagaimana Saudara Miswari ini sangat terbuka terhadap wacana-wacana baru yang berkembang di luar sana, ya, di dalam tradisi keilmuan bukan hanya Islam, ya, tetapi juga di dalam tradisi keilmuan agama lain, ya, dan juga dalam konteks keterbukaan ini dia juga terbuka terhadap pandangan Mu'tazilah misalnya atau Syiah misalnya, ya, dan juga dari peradaban lain yaitu Barat. Ya. Itu pertama, itu perspektif yang terbuka. Yang kedua adalah humanis. Ya.
kata humanis ini memang perlu ada penjelasan apa yang dimaksud, karena humanisme di Barat itu agak mempunyai makna atau apa namanya sinonimkan atau dipergunakan untuk istilah lain dari ateisme, ya, meskipun ini debatable, ya. Tetapi misalnya di Belanda itu ada universitas humanistik yang itu sebenarnya dulu itu adalah universitas apa namanya yang mengklaim membawa misi ateisme, ya, atau setidaknya non religion, ya. Nah, tetapi tentu saja bukan ini yang dimaksud oleh saudara Miswari, yaitu lebih merupakan pandangan yang bertumpu pada nilai-nilai yang menjunjung martabat kemanusiaan. Nah, saya kira ini yang dia maksud. Ya, tadi terbuka, humanis, dan yang ketiga adalah tanpa meninggalkan dimensi ilahiyah dalam setiap ikhtiar manusia. Jadi memandang setiap ikhtiar manusia, upaya manusia itu di balik itu semua ada dimensi ilahiyah, ada jejak-jejak ketuhanan di dalamnya. Nah, saya kira ini menarik, ya. Dan kemudian dia juga mengklaim bahwa teologi terakhir ini menawarkan cara pandang keagamaan sesuai dengan setiap manusia. Ini ada kata setiapnya di sini. Setiap manusia yang hidup dalam budayanya. Dengan demikian, perspektif yang digunakan oleh saudara Miswari ini adalah memandang manusia dalam konteks, ya, terutama dalam konteks budayanya. Nah, ini yang saya kira perlu kita gunakan pengertian ini di dalam membaca teologi terakhir ini, dan saya kira saya melihat apa namanya definisi itu ada di dalam atau terkandung di dalam pembahasan chapter per chapter dari buku ini. Meskipun apa namanya saya masih bertanya-tanya juga, ya. Ada dua pertanyaan sebenarnya terkait dengan ini. Yang pertama adalah mengapa teologi terakhir ini tadi dikatakan sebagai cara pandang terhadap persoalan tentang ketuhanan dan hal-hal yang terkait dengannya, dengan ketuhanan. Mengapa bukan cara pandang atas setiap persoalan kemanusiaan dan hal-hal yang terkait dengannya, yaitu tentang terkait dengan kemanusiaan, ya? Mengapa tidak seperti itu? Karena saya lihat sebenarnya pembahasan di sini adalah lebih terkait dengan problem-problem kemanusiaan dan bagaimana cara pandang keagamaan terhadap problem-problem kemanusiaan itu. Ya. Ini saya kira pertanyaan pertama saya ketika membaca ini dan atau apa namanya mengetahui definisi teologi terakhir ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa makna terakhir di situ? Ya. Apakah terbuka, humanis, dan melihat dimensi ilahiyah itu yang dimaksud terakhir, ya? Ataukah itu terakhir dalam pengertian an-nihayah seperti Ibnu Katsir tadi, yang sebenarnya itu adalah sejarah dari Nabi Adam sampai kepada masanya. Nihayah di situ sebenarnya adalah masa terakhir, masa kontemporer dirinya, ya. Atau sebenarnya semacam al-hikmah al-muta'ali, yang paling tinggi, ya, atau itu, atau bahkan semacam seperti kata-kata al-muntaha, ya, sidratul muntaha, ya. Pohon sidrah, pohon pencerahan yang paling tinggi, paling terakhir, paripurna, ya. Apakah itu maksud kata terakhir di dalam teologi terakhir ini? Nanti saya kira saudara Miswari bisa mengklarifikasi ini. Yang selanjutnya,
Ya, yang ketiga yaitu persembahan, ya, persembahan. Di dalam persembahan ini halaman awal ya ini menarik perhatian saya karena di situ yang buku ini dipersembahkan kepada para pencerah bangsa. Ya, istilah pencerah bangsa saya kira ini menarik. Bukan guru bangsa atau yang lain yang biasa kita dengar. Yang disebut sebagai pencerah bangsa itu pertama Soekarno, kemudian Khairil Anwar, Ahmad Wahid, Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, Jalaluddin Rahmat, Ahmad Syafi'i Ma'arif, M. Dawam Raharjo, Azum Mardi Azra, Gunawan Muhammad, dan MH Ainun Najib. Ya. Nah, ini menarik ya kalau kita lihat apa namanya representasi tokoh-tokoh yang disebut di sini ya. Soekarno itu adalah seorang Muslim nasionalis dan pemikir ideolog ya, pemikir ideolog nasionalisme Indonesia ya, perumus atau salah satu perumus Pancasila. Kemudian Khairil Anwar ya adalah seorang penyair yang juga seorang intelektual ya, pembaru di dalam bidang sastra. Ahmad Wahid tentu saja kita mengenal dengan karya catatan hariannya itu ya. Abdurrahman Wahid, Gus Dur ini sangat kita kenal ya sebagai seorang kiai ulama yang juga pemikir dan juga mantan presiden. Nurholis Majid apalagi ini beliau juga seorang intelektual Muslim, pengusung gerakan pembaruan Islam Indonesia ya tahun 70-an ke belakang. Kemudian Kang Jalal ya, tokoh bagian dari gerbang yang sama tetapi kemudian lebih kemudian mengambil jalur Syiah. Kemudian Buya Syafi'i Ma'arif ini seorang tokoh pembaru Islam yang masih hidup, semoga beliau diberi usia yang panjang dan bermanfaat. Dan kemudian Dawam Raharjo, Azum Mardi Azra, Gunawan Muhammad, seorang budayawan, sastrawan, dan saya kira saya juga harus mengatakan beliau seorang filosof juga, MH Najib, budayawan, sastrawan, intelektual. Nah, saya kira ini bisa menggambarkan siapa sebenarnya saudara Miswari ini itu sendiri. Dia juga seorang intelektual, seorang sastrawan juga, ya, dan saya kira dia, dan harus saya katakan dia seorang filosof juga, ya. Keempat, ya, yaitu terkait dengan kritisisme saudara Miswari. Saya kira saya hanya akan mengambil beberapa contoh saja dari kritisisme saudara Miswari ini. Tidak mungkin saya mendeskripsikan panjang lebar. Saya hanya memilih bagian yang pertama kritisisme, karena saya melihat saudara Miswari ini sangat kritis dalam melihat persoalan yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kritik Araniri, kritik saudara Miswari terhadap Araniri. Ya. Ini menarik cara dia mengkritik, ya, di dalam bab 2 atau 3, karena tidak ada nomornya, ya. Kalau pendahuluan itu dianggap bab pertama, maka ini adalah bab ketiga, perbandingan agama dan teologi. Di situ saudara Miswari membaca teologi dan juga agama secara umum dari kacamata Araniri, ya. Ini menarik, terutama dari buku At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan dan Hujatus Siddiq Lidaf'iz Zindiq. Nah, tetapi dia menggunakan pembahasan tentang Araniri ini pertama untuk menjelaskan tentang teologi Islam klasik sebenarnya, ya. Di samping tentang agama Samawi dan juga Wad'i, ya.
tapi juga untuk menjelaskan firqah-firqah atau mazhab-mazhab teologis di dalam Islam. Dan tentu saja kritisisme dia yang keras sekali terhadap kelompok-kelompok tasawuf yang dianggapnya itu mulhid, ya, menyimpang dari Islam. Yang menarik di sini, meskipun dia menggunakan buku Tibyan dan juga Hujjatus Siddiq Aramiri ini, sebenarnya Miswari itu melakukan kritik juga, ya. Hampir selalu dia di paragraf terakhir dari setiap isu yang dikaji di dalam Tibyan ini, dia melontarkan kritik, ya, terhadap pandangan-pandangan Aramiri. Contoh saja, misalnya ada halaman 64, ya, Saudara Miswari mengutip atau saat Aramiri membahas tentang kelompok Rafidhi, dan Aramiri mengatakan bahwa Rafidhi ini dimunculkan oleh Yahudi yang masuk Islam dan mendukung Ali, ya. Nah, Aramiri juga menyebut kelompok ini sebagai aliran yang paling jahat, ya. Ini pandangan yang sangat keras. Ya, tetapi kemudian setelah mengungkapkan pendapat Aramiri, Miswari mempertanyakan atau memunculkan pertanyaan kritis, bahwa tidak dapat dipastikan apakah orang yang Yahudi yang masuk Islam yang mendukung Ali itu benar-benar berniat menghancurkan Islam atau memang benar-benar ingin menjadi Muslim. Yang jadi ini dia memproblematisasi, ya, sebenarnya tentang orang Yahudi masuk Islam itu, karena saat itu kan banyak sekali orang Yahudi yang masuk Islam. Nah, yang dipersoalkan di sini adalah yang masuk Islam kemudian mendukung Ali, ya. Apakah itu benar-benar ingin menghancurkan Islam sebagaimana tuduhan Aramiri, ataukah memang ingin menjadi Muslim yang baik, gitu. Nah, mengenai pandangan-pandangan mereka yang banyak dipengaruhi, ini kutipan saya dari Miswari, oleh sistem teologi atau tradisi lainnya dari agama masa lalu, tidak bisa serta-merta dituduh sebagai niat menghancurkan Islam, ya. Karena memang banyak khazanah yang masuk ke dalam dunia Islam, diantaranya memang mengandung unsur positif, ya. Jadi Miswari ingin mencoba memberikan balance bahwa tidak semua orang Yahudi masuk Islam itu kemudian ingin menghancurkan Islam itu. Ternyata karena banyak khazanah Islam itu sendiri, diantaranya mereka mempunyai kontribusi juga terhadap khazanah Islam untuk unsur-unsur yang positif juga. Ini kemudian saat membahas tentang Sufi yang dianggap mulhid itu, Miswari memberikan kritik terhadap Ibnu Arabi dan Hamzah Fansuri, mengajarkan Miswari memberikan kritik terhadap Aramiri, ya, bahwa Ibnu Arabi dan Hamzah Fansuri yang dikatakan, atau sebenarnya dia mengatakan bahwa wujud itu hanya satu, sementara makhluk adalah sebagai bayangan di dalam cermin, ya, seperti bayangan di dalam cermin. Nah, ini sebenarnya semacam Miswari memberikan sanggahan terhadap Aramiri, ya, tentang wahdatul wujud, seakan-akan dua wujud yang berbeda, ya. Ini sebenarnya adalah satu wujud, ya. Yang lainnya seperti bayangan di dalam cermin. Dan juga pada halaman 82 Miswari juga mengatakan wujud pada zahirnya majemuk, ya, karena wujud sejatinya tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Indera hanya mampu mengenal modus wujud melalui aksiden-aksiden wujud. Bukan berarti aksiden-aksiden yang terindera itu adalah wujud, melainkan hanya gejala yang mampu ditangkap indera. Wujud itu sendiri hanyalah satu, gitu, yaitu
Allah, ya. Jadi ini cara Miswari melakukan kritik terhadap Araniri, ya, melalui bukunya yang dibahas, kemudian di akhir itu dia kasih komentar. Kemudian kritik Miswari yang selanjutnya yang saya kira menarik adalah kritik terhadap modernisme Islam. Dia mengatakan di halaman 125, lemahnya modernisme Islam belakangan karena pewaris modernisme Islam sebelumnya tidak memiliki pijakan ontologis dan epistemologis yang kuat dalam merumuskan argumentasinya. Umumnya, ini kritik yang sangat keras juga, umumnya para pengusung modernisme Islam itu berposisi sebagai catatan kaki, ya, catatan kaki dari kaum modernis Islam tingkat dunia seperti Iqbal, Fazlur Rahman, Syed Hussein Nasr, Syed Naqib Alatas. Nah, ini sebenarnya memasukkan Syed Hussein Nasr di dalam kelompok modernis itu problematik juga karena beliau lebih mengklaim dirinya sebagai seorang tradisionalis. Kemudian dia masih melanjutkan kritik dia terhadap modernisme Islam. Bahkan sebagian para pembaru Islam Indonesia hanya menjadi murid jauh dan pembaca setia buku-buku komentator pemikiran klasik seperti Anne-Marie Schimmel, Fritjof Swan, William Chittick, Henry Korba, dan Toshihiko Ishutsu, ya. Ini saya kira kritik yang sangat keras, ya, terhadap kaum modernis Islam yang dikatakan tidak mempunyai pijakan ontologis dan epistemologis yang jelas, ya. Nah, ini saya kira persoalan yang sangat serius karena pemikiran itu mesti mempunyai pijakan ontologis dan epistemologis yang kuat. Dan kalau saya lihat di sini yang disebut sebagai kaum modernis, ya, itu ya cukup luas, ya. Mereka yang kelompok-kelompok Muslim yang pembaruan yang ingin melakukan modernisasi terhadap Islam. Nah, bahkan kemudian mengatakan sebagai catatan kaki saja dari Iqbal, Fazlur Rahman, dan sebagainya tadi, dan bahkan dikatakan sebagai murid jauh, ya, dan pembaca dari buku-buku komentator. Artinya buku-buku komentator itu bukan buku langsung, ya, bukan buku-bukunya, bukan buku primer, bukan langsung pada Ibnu Arabi misalnya, tetapi hanya membaca komentar-komentar atau analisis dari penulis-penulis lain, ya. Yang sebutnya ada Schimmel, ada Swan, ada Chittick, ada Korba, ada Ishutsu itu. Kemudian kritik yang lain yaitu kritik terhadap pendidikan Islam modern, ya. Ini saya harus kutip di halaman 222. Dia mengatakan Islam tidak dapat dipelajari secara prima dimanapun kecuali di pondok tradisional. Minimal sekian tahun dimulai sejak dini untuk memahami kaidah dasar agama, baik pengetahuan maupun penjiwaannya. Lain dari itu sebenarnya yang dipelajari bukan agama, tetapi konsep-konsep agama, hanya rasa-rasa agama. Ya, ini kata-kata rasa-rasa agama ini dibikin miring, ya, italik. Artinya ini diberikan penekanan. Misalnya mereka mengatakan tegakkan syariat Islam. Pemerintah pusat harus berikan jalan syariat Islam. Ya. Masyarakat yang sangat cinta syariat Islam mendukung mereka, padahal syariat Islam yang dimaksud kaum modernis adalah syariat Islam yang tersistemasi dan terbingkai dalam prosedur administrasi dan kelembagaan pemerintah. Nah, ini sebenarnya kritik ini juga diarahkan kepada sistem syariatisasi di Aceh sendiri saat ini, ya, saya kira, ya, karena ini
syariat Islam yang tersistemasi dan terbingkai dalam prosedur administrasi dan kelembagaan pemerintah. Dalam hal lain sebenarnya Saudara Miswari ingin mengatakan bahwa syariat Islam di Aceh sebenarnya adalah syariat Islam yang dibingkai oleh yang lebih banyak formulasi oleh kaum modernis ini. Mohon koreksi jika salah saya dalam memahaminya. Kemudian ini juga masih terkait dengan ini, yaitu tentang pendidikan atau ilmu pengetahuan agama, ya, yang dia menyebutnya sebagai ilmu pengetahuan agama. Di halaman 236 Saudara Miswari mengatakan bahaya besar bagi pengembangan jiwa manusia ketika ilmu pengetahuan agama dipertanggungjawabkan kepada negara. Seharusnya yang terjadi sebaliknya, negaralah yang mengabdi kepada pengetahuan. Dan apabila agama dikonstitusikan, jadi dikonstitusikan itu artinya berarti agama dijadikan konstitusi, itu semacam mengabdikan agama kepada negara. Ya. Nah, ini saya kira Saudara Miswari menawarkan suatu perspektif yang beda dari perspektif mainstream di Aceh yang cenderung untuk melakukan, dalam bahasa dia ini, konstitusionalisasi agama di dalam negara itu, atau mungkin positivisasi agama di dalam negara. Dia menyebut itu sebagai upaya mengabdikan agama kepada negara, bukan sebaliknya. Nah, ini beberapa contoh saja dari kritik Saudara Miswari yang kita bisa melihat cukup keras juga, ya, kritik-kritiknya itu. Dan mungkin nanti di dalam forum ini dapat dielaborasi, mungkin klarifikasi beberapa pertanyaan saya tadi, ya. Dan saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin terakhir mengatakan bahwa dibanding buku dia yang sebelumnya, yaitu Filsafat Terakhir dan Tasawuf Terakhir, tampaknya teologi terakhir ini lebih bersifat akademis, ya, atau setidaknya akademis kritis. Kita melihat di sini banyak sekali catatan-catatan kaki, ya, dan dari segi strukturnya, ya, itu sangat seperti buku-buku akademis yang lain, tetapi ya tetap Miswari menawarkan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan kritis, ya, terhadap baik teologi Islam atau pemikiran Islam, atau bahkan juga tentang penelitian keagamaan Islam, ya. Misalnya satu hal yang ingin saya singgung juga di sini, Saudara Miswari sangat skeptis terhadap penggunaan teori, ya, di dalam penelitian keagamaan, ya, atau penelitian teologi dan seterusnya. Dia melihat bahwa penggunaan yang penting adalah data, ya, yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dan sebagainya, itu yang paling penting ketimbang penggunaan teori, ya. Nah, saya harus memberikan komentar di sini jika pengertiannya adalah menggunakan teori, itu bisa jadi saya bersepakat dengan Saudara Miswari, ya, tetapi sebuah penelitian itu mestinya tidak berhenti pada penggunaan teori, tetapi harus melakukan teoritisasi, ya, melakukan theorizing. Penelitian itu membangun sebuah teori atau theory building.
ya, meskipun bukan dalam pengertian grand theory, ya, tetapi mesti menjelaskan, memberikan penjelasan baru terhadap realitas itu, bahwa kemudian ada teori-teori yang dipinjam untuk menjelaskan itu bagian dari tradisi akademik itu sendiri, bagian dari tradisi keilmuan itu sendiri, di mana ulama-ulama Islam klasik pun juga selalu mendasarkan pada teori-teori yang dirumuskan oleh para ulama sebelumnya. Tapi kemudian ya dalam konteks ini bagaimana seharusnya melakukan teoritisasi terhadap gejala keagamaan atau teologis yang diamati itu. Saya kira begitu beberapa komentar saya. Mohon maaf saya lupa memberikan penjelasan mengapa saya hanya mengirimkan video, karena saya harus mengantarkan anak saya sekitar jam 1 ini ke pondok, ya, karena sebelumnya jadwalnya pagi hari, ya, tapi ternyata dihubungi oleh Satgas COVID-nya bahwa anak saya jadwalnya jam 2 sampai jam 3. Nah, sehingga saya harus mengantar anak saya, sehingga saya mengatakan kepada saudara Miswari bagaimana saya mengirimkan video dan beliau setuju, ya. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kepada saudara Miswari dan juga panitia yang mengundang saya ini, dan semoga komentar saya yang sedikit yang mungkin tidak terlalu substantif ini yang bisa saya lakukan. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya harus mengucapkan selamat kepada saudara Miswari atas terbitnya buku teologi terakhir ini. Semoga ini juga menstimulasi para anak muda Aceh, yang intelektual muda Aceh, dan juga kaum Daya juga, ya, untuk dan juga tentu saja di perguruan tinggi untuk bukan hanya menggali tentang syariah Islam dan seterusnya, tetapi juga mengenal teologi-teologi di dalam Islam, karena beberapa konflik yang muncul di Aceh akhir-akhir ini sebenarnya banyak dipicu oleh persoalan-persoalan teologis, ya, yang menjadi sebenarnya teologis lama, ya, yang kemudian dimunculkan kembali oleh beberapa kelompok di Aceh. Oleh karena itu penting untuk mengetahui, kaji kembali teologi Islam, dan apalagi di sini saudara Miswari meluaskan cakupan teologi bukan hanya pada teologi klasik, tapi juga yang saya kira saya belum menemukan istilahnya di sini, tapi sebenarnya ini ada satu istilah yang muncul di awal abad 20, ya, namanya kalam jadid, ya, Ahmad Khan, Shibli Nu'mani dan sebagainya, dan kemudian juga berkembang di Iran yang menggunakan istilah teologi jadid, ya. Saya kira begitu. Ada kekurangan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.